Untuk teman-teman sekalian, bila Anda mengalami keluhan seperti yang dijelaskan tadi, plantar fasciitis, dan masalahnya adalah terutama di kekakuan pada otot betisnya, maka saya akan mengajarkan cara stretching untuk otot betis tersebut. Bagaimana caranya? Yang paling sederhana adalah misalkan ini tembok, ya, Anda bisa melakukan gerakan seperti mendorong tembok seperti ini. Tapi yang terpenting adalah kakinya. Kakinya itu yang mau di stretching adalah kaki yang di belakang. Kemudian lututnya harus diluruskan. Dan juga kaki harus menghadap ke depan semua, jangan miring kiri, miring kanan. Dan telapak kaki harus menempel sepenuhnya di lantai. Kemudian kaki yang sebelah depan atau lutut sebelah depan itu ditekukan. Ya. Jadi Anda akan merasa otot betisnya akan terasa terstretch, tergang, seperti itu. Jadi kuncinya seperti itu. Lalu yang kedua, gerakan yang sederhana adalah Anda bisa lakukan dalam posisi duduk ataupun tiduran. Ketika posisi duduk atau tiduran, yang penting adalah lututnya tetap harus lurus. Dan juga kita bisa ambil kain panjang ataupun handuk yang panjang, kita taruh melewati bawah kaki, telapak kaki, kemudian kita tarik handuk atau kain tersebut sehingga pergelangan kakinya mengalami ke atas seperti ini atau dorsofleksi. Nah, maka akan terasa peregangan dari otot-otot betis tersebut. Jadi itu cara latihannya. Jadi bila Anda mengalami keluhan plantar fasciitis atau nyeri pada tumit, sebaiknya konsultasikan secepat mungkin ke dokter ortopedi terdekat. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program tools yang inspiratif nih, dia Bincang Sehati. Pemirsa, kalau saya sebutkan istilah ini mungkin ada banyak yang belum paham ya. Plantar fascia ini adalah satu jaringan, ini biasanya di bawah kaki ya. Simpelnya itu kalau di kaki, telapak kaki kita, itu dari ujung tumit sampai ujung jari kaki itu kan ada kayak jaringan yang tebal gitu ya, kulit yang tebal banget, itu namanya plantar fascia. Nah ini kalau terjadi peradangan namanya adalah plantar fasciitis. Nah apa sih yang akhirnya menyebabkan si plantar fascia ini mengalami peradangan? Dan gini, fungsinya si plantar fascia ini kan untuk menopang gitu ya, supaya kalau ada ya, kita kan kalau berjalan pasti ada goyangan, hentakan dan lain sebagainya. Nah kalau mungkin ya salah nginjek atau terjadi apa gitu ya, sehingga terjadi peradangan. Nah plantar fasciitis namanya. Nah terus kemudian apa penyebabnya, gimana gejalanya, dan gimana cara mengatasinya? Karena kita tahu ya plantar fascia ini kan fungsinya sangat penting kalau kita untuk jalan dan lain sebagainya, karena penopang tubuh kita. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pasti harus segera ditangani. Gimana cara menanganinya? Makanya hari ini kita akan mengupas tuntas seputar plantar fasciitis. Tapi sebelum bahas itu kita mau bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar flat foot. Nah ini dia ya, sering banget kita mendengar istilah flat foot ini dan nggak ngerti sih, maksudnya ini satu kondisi yang memang dari lahir ya, kongenital itu dari lahir, atau sebenarnya ini kelainan yang terjadi seiring bertambahnya usia seseorang, sehingga mungkin ada beberapa case yang terjadi dan akhirnya harus ditangani secara medis. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Alfa Januar Krista SPOT, Foot and Ankle Surgeon, MKes, FVCS, EVOKA, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi bedah lutut dan kaki dari Primaya Hospital Bekasi Timur. Selamat pagi Dr. Alfa, apa kabar dok? Selamat pagi. Sehat ya dok? Sehat. Sehat ya. Oke, dok hari ini bahasanya agak gini ya, agak serem ya, karena kaki itu kan penopang gitu ya. Terus ketika terjadi peradangan di telapak kaki kan pasti orang aduh susah jalan dan lain sebagainya gitu ya, di plantar fascianya seperti itu. Tapi sebelum bahas itu kita bahas mitos fakta seputar flat foot ya dok ya. Yang pertama tuh dok, flat foot itu katanya bisa meningkatkan risiko kesehatan. Nah selama ini mungkin bahkan ada ya dok yang jualan itu flat shoes gitu ya, gitu ya. Nah yang ngerti sih maksudnya dengan kondisi flat foot seseorang ini itu hanya ya kelainan lahir aja yang tidak berdampak secara medis, hanya mungkin secara estetik aja, atau sebenarnya kalau ngomongin secara medis, flat foot itu suatu kelainan dan ya anomali dalam anatomi tubuh manusia dan akhirnya bisa meningkatkan risiko kesehatan tertentu atau gimana dok? Nah untuk flat foot sendiri itu kan
dari lengkungan kaki. Nah, seharusnya ada tapi dia mendatar. Tapi untuk secara khusus dia mengganggu kesehatan atau meningkatkan resiko kesehatan yang lain, itu seperti kardiovaskular, resiko misalnya stroke, jantung dan sebagainya tidak ada hubungannya secara langsung. Tapi memang dia meningkatkan untuk resiko terjadi nyeri-nyeri di tempat yang lain, di sendi-sendi yang lain, misalkan lutut, panggul, tulang belakang, atau sampai mengganggu aktivitas atau cara berjalan, berdiri lama tidak bisa dan sebagainya. Gitu. Tapi secara koneksi langsung dengan kesehatan yang lain, apalagi yang membahayakan nyawa itu tidak ada. Tidak ada ya. Tapi ketika dia terjadi flat foot itu kata dokter Alfa tadi kan bisa terjadi nyeri dan lain sebagainya. Ya. Itu maksudnya nyeri itu memang akan muncul pada orang-orang yang memiliki flat foot atau for some cases hanya beberapa aja yang punya flat foot dan mengalami itu atau gimana? Nah, tergantung dari stage-nya atau tergantung dari tingkat tingkat beratnya dari suatu flat foot-nya. Ya. Jadi misalkan kalau ringan atau bahkan ada yang sampai sedang bahkan berat, dia tidak ada gejala apa-apa gitu. Bahkan ada yang sadar karena orang lain atau orang tuanya yang lihat misalkan. Seperti itu. Tapi itu biasanya mulai terdeteksi mulai dari lahir gitu nggak sih dok? Atau gimana? Biasa kan telapak kaki bayi kan masih flat aja ya gitu, itu gimana? Nah, normalnya pas bayi baru lahir memang tidak ada lengkungannya, tidak ada lengkungan kaki, dan lengkungan itu akan terbentuk saat bayi mulai berdiri, berjalan ya menjelang anak-anak sampai ya usia 5-6 tahun. Seperti itu. Jadi ketika dari anak-anak sampai perkembangan menjadi dewasa itu tidak terbentuk lengkungannya atau lengkungannya datar, nah itu dibilang namanya flat foot. Bisa aja dari lahir pertama. Yang kedua, bisa saja didapat, artinya sudah ada terbentuk lengkungannya, tapi pada akhirnya lengkungan itu akan makin mendatar. Seperti itu. Contohnya misalnya ada kelemahan-kelemahan dari urat. Ya salah satunya misalnya urat namanya tendon tibialis posterior. Itu mengalami kelemahan, dia kan fungsinya untuk menopang, support dari lengkungan atau arkus dari pantarnya. Nah, misalkan kelemahan, lengkungan itu akan menjadi mendatar. Contoh lagi, bisa aja terjadi pada kelainan tulang. Ada namanya accessoris naviculare. Jadi tulang pada kaki yang seharusnya dia nyambung semua, tapi bagian ujungnya seperti tidak nyambung. Di ujung tulang itu tempat melekatnya tendon tibialis posterior. Jadi seperti kalau dia tidak menyambung dengan baik, seperti lemah tendonnya, uratnya. Akhirnya menjadi arkusnya akan menjadi menurun atau datar lengkungannya, seperti itu. Oke, jadi memang ada beberapa kasus tertentu tergantung stage-nya juga gitu ya dok. Betul. Ya? Oke dok, kita lanjut yang kedua ya. Nah, obesitas dan kehamilan meningkatkan faktor risiko flat foot. Nah, kalau kita ngomong obesitas dan kehamilan kan rata-rata tubuhnya mengembang gitu ya. Sehingga mungkin yang awalnya ada cengkungannya terus habis itu jadi ikutan ketutup atau gimana? Bisa nggak mengakibatkan itu? Atau pure dari kongenital dari lahir atau gimana? Nah, untuk flat foot sendiri, namanya kaki itu sebagai fondasi ya. Dia sebagai menopang, fondasi untuk menopang berat tubuh kita. Jadi ketika bebannya bertambah, dia akan mempengaruhi dari lengkungannya juga, dari arkus plantarisnya atau lengkungan kakinya. Jadi itu ada fakta. Tapi maksudnya baik obesitas ya ataupun tadi kehamilan ya secara pasti akan meningkatkan berat badan ibu. Apalagi nggak cuma satu orang, berarti dia 2 orang atau bahkan kalau kembar 3 orang misalkan. Berat badan meningkat, bebannya bertambah, terutama ke kaki, akan membuat bisa jadi ke flat foot ke depannya. Apalagi dipengaruhi sama faktor-faktor tadi ya, ada kelemahan urat atau ada kelainan dari tulangnya sendiri atau ada masalah pada gangguan genetik atau ada masalah elastisitas dari tubuhnya. Jadi hiperelastis atau laxity. Jadi ada ya gitu ya? Ya, jadi pengaruh. Jadi setiap orang yang flat foot kita harus cek juga dia elastis atau tidak. Nah, bisa kalau kayak di film-film atau di TV ya, yang orang bisa melipat. Iya itu kayak plastik. Nah itu
hiperelastik atau laxity namanya. Oh itu memang secara genetik ada turunannya, bukan karena sering latihan ya dok ya. Iya. Makanya kita kan, wah itu hebat banget itu. Berarti ada risiko orang-orang yang hiperelastis itu mengalami flat foot ini ya? Ya, betul. Oke. Jadi ini fakta ya. Jadi harus Fakta. hati-hati. Ya kalau Anda hamil ya memang itu proses. Tapi mungkin untuk yang obesitas itu bisa dicegah gitu ya, dok. Ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Flat foot itu harus diatasi dengan operasi. Wah itu kalau orang ngomongin beberapa jenis penyakit itu kayaknya in the end of the day-nya tetap operasi ya tindakannya gitu ya. Tapi kan banyak orang yang denial kayak aduh takut dok operasi gitu. Nah sebenarnya kalau flat foot itu harus diatasi dengan operasi atau ada tindakan konservatif yang tidak harus invasif seperti operasi gitu. Nah, tentunya pertama kita lihat dulu flat foot-nya itu mengganggu atau tidak. Oh. Ya, memang ada pasien sudah flat foot bahkan sudah lama dia tidak sadar. Ya, bahkan tidak ada keluhan sama sekali. Nah, setelah itu kita harus tahu apakah flat foot-nya itu tingkat keberatannya seperti apa. Ya, apakah ringan, sedang, atau berat. Kita bisa lihat secara umum ya, secara kita periksa ya, pasien berdiri lalu menghadap membelakangi kita. Kita lihat pergelangan kakinya. Nah, yang normal dan netral, dia lurus. Ya, Sejajar gini maksudnya? sejajar, lurus. Oke. Tapi kalau flat foot, apalagi yang berat, dia akan bentuknya X. Oh keluar gini ya? Keluar, betul. Padahal kalau di analoginya kita flat foot kan harusnya plek langsung ke tanah Nah, gitu loh. tapi dia akan mempengaruhi pergelangan kaki. Pergelangan kaki akan lari menjadi X, kemudian jari-jari kaki dari belakang akan terlihat lebih kelihatan seperti ini. Gitu. Oke. Nah itu berarti untuk menentukan ini operasi atau tidaknya gimana? Nah, pertama kalau ada keluhan, ya kita yang paling pertama adalah konservatif dulu. Ya, misalkan tadi perbaiki faktor resikonya, apakah kegemukan, apakah dia memang bisa dikoreksi. Pertama dengan insole dulu, kita perbaiki dengan menggunakan alas kaki insole di dalam sepatu untuk mengkoreksi pergelangan kaki atau kakinya dengan bantuan insole tersebut. Ya, dan itu harus dipakai terus. Harus dipakai terus. Ya kalau Khusus berarti ya dok ya? khusus, ya karena kalau nggak dipakai ya dia akan flat foot lagi. Seperti itu. Yang kedua, penguatan otot-otot atau uratnya atau dengan fisioterapi, penguatan urat dan juga stretching juga. Ya. Lalu yang ketiga ya misalkan modifikasi aktivitas sehari-hari, misalkan berjalan lama itu mengalami gangguan, ada keluhan, ya kita kurangin misalkan seperti itu. Tetap yang pertama adalah konservatif tanpa operasi dulu. Ketika sudah makin berat, makin mengganggu, ada keluhan, ya baru kita berpikirkan untuk rencana berikutnya itu operasi. Tergantung kelainannya di mana, ya karena kan penyebabnya tadi macam-macam. Ya tergantung. Oke, jadi dilihat dulu. Apalagi kalau sudah sadar dari awal, ya bisa tindakan konservatif ya, jangan menunggu nanti ya. Malah untuk Anda yang takut operasi malah bisa jadi berabe urusannya dok ya. Oke dok, kita lanjut yang keempat ya. Flat foot disebabkan sepatu yang salah. Nah, sekarang kan sepatu itu banyak jenisnya ya dok, yang nggak ngerti dari mainstream sampai ke anti mainstream. Untuk orang-orang punya habit pola pakai sepatunya itu yang mungkin ya salah pola, tidak sesuai dengan ya sekarang tuh apalagi yang cewek-cewek tuh dok ya. Nah itu bisa nggak sih pengaruh dari mungkin insole sepatunya dengan flat foot seseorang gitu? Nah untuk hubungannya langsung sih flat foot itu memang dari awal tergantung penyebabnya apa ya. Ya sekali lagi tergantung penyebabnya apa. Tapi untuk hubungan langsung sepatu itu tidak ada hubungan langsung, tapi dia memperberat keadaannya, memperberat keadaan flat footnya. Jadi dan menambah keluhan kalau pemakaian sepatunya salah. Tapi kalau pemakaian sepatunya benar, justru akan sangat membantu untuk flat footnya, untuk koreksi alignmentnya, dan juga untuk mengurangi keluhan dari pasien itu sendiri. Ya. Berarti sebenarnya faktor sepatu itu bisa memperburuk dengan catatan memang dia sudah punya bibit flat footnya. Ya. Untuk orang-orang yang tidak ada flat foot sama sekali, ketika ada pakai sepatu yang quote-unquote salah, dia nggak akan terjadi flat foot atau gimana? Tidak akan terjadi. Tidak akan ya? Tidak ada. Kecuali memang masalahnya ke depannya dia pernah cedera urat yang tadi tibialis posterior tendon, atau ada masalah yang menyebabkan kelainan pada arkusnya atau kelemahan dari arkusnya atau struktur yang menopang lengkungannya, itu baru akan menyebabkan flat foot. Gitu. Tapi biasanya kan kayak di dalam insole sepatu tuh ada kayak ini ada kayak ada
apa sih kayak cengkungan-cengkungannya itu kan Ya. biasanya orang pilihnya yang di situ atau Betul. Nah, contohnya misalkan flat foot itu kan cenderung ankle-nya kan X. Iya. Nah, jadi kita memakai sepatu insole yang menopang untuk lengkungannya dan juga mengkoreksi pergelangan kaki yang X. Jadi penempatan lengkungan itu harus tepat. Jangan sampai dipakai dia makin X ankle-nya. Seperti itu. Jadi kita harus periksa dulu. Jadi kalau pemakaian insole-nya kurang tepat ya, jadi akan memperburuk flat foot-nya, bahkan pergelangan kaki yang X, bahkan keluhannya akan makin bertambah. Iya. Iya. Berarti beli sepatu itu nggak hanya visual look dari eksternalnya ya gitu, dari eksteriornya gitu ya. Harus coba sendiri kalau beli sepatu. Harus coba sendiri. Harus Ya. coba Dan harus sendiri. perhatikan juga insole-nya apalagi kalau Anda punya riwayat flat foot ya, Dok ya. Oke, kita lanjut yang terakhir ya, Dok ya. Ya. Flat foot hanya terjadi pada orang dewasa. Karena anak-anak kan apalagi bayi nggak kelihatan. Jadi mungkin kebanyakan orang melihat ini dewasa aja. Kalau anak-anak atau mungkin usia yang lebih lagi enggak atau gimana, Dok? Nah, itu mitos. Mitos. Oh, berarti di semua range usia bisa dong atau gimana? Betul. Justru beberapa pasien saya banyak anak-anak itu sudah mengalami flat foot. Bahkan ada gejalanya dan orang tuanya sadar karena kelainan berjalannya. Begitu. Jadi pertama memang syaratnya pasiennya mesti bisa berdiri atau jalan dulu. Untuk anak-anak, kalau bayi memang kita Nggak bisa. nggak bisa menilai atau bahkan belum ada lengkungan kakinya. Jadi flat foot bisa terjadi pada semua usia. Kalau tadi Dok kan dari berjalannya. Kalau tadi kan berdiri itu kelihatan kayak X dan jari-jarinya agak megar. Agar gitu ya. kelihatan keluar karena Kelihatan kan keluar pegang gitu kakinya ya. kan X. Jadi jarinya akan keluar. terlihat keluar dari belakang. Oke. Ya. Nah, kalau yang tadi yang di semua range usia itu dia kalau jalan gimana? Dia jalannya ada yang khasnya atau gimana? Nah, orang awam bilangnya sih kaki bebek. Ya, jadi kalau yang ada keluhan atau ya moderate sampai severe ya flat foot, jalan akan mempengaruhi gaya berjalannya atau gait-nya. Dan orang awam bisa bilangnya tuh kaki bebek atau jalannya seperti bebek. Seperti itu. Oke. Berarti pas lagi berdiri dia posisinya X, kalau jalan dia kayak bebek gitu Ya, karena kaki bebek. Kakinya mengarah keluar kan dan kakinya rata, nggak ada lengkungannya. Jadi kelihatannya seperti gaya berjalan bebek. Ya, Seperti berjalan bebek. Ya, oke, intinya tidak hanya terjadi pada dewasa, tapi juga bisa kasusnya juga terjadi pada anak-anak. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Dr. Alfa sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut ngembangin plantar fasciitis di segmen selanjutnya ya. Baik, Mas. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar plantar fasciitis. Ini biasanya ya di bawah atau di telapak kaki kita itu ada yang jaringan tebal. Itu plantar fascia. Nah, ini terjadi peradangan di situ. Apa penyebabnya, gimana gejalanya, dan gimana cara mengatasinya? Ini adalah topik yang kita bahas hari ini. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Alfa Januar Krista, SPOT, Foot and Ankle Surgeon, MKes, FICS, AIFOKA, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi kaki dan pergelangan kaki dari Primaya Hospital Bekasi Timur. Oke, Dokter Alfa, kita lanjut lagi. Ini seputar perkakian menarik ya. Ya. Gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin plantar fasciitis ini kan kayaknya terminologi istilah yang masih sangat awam sekali untuk orang awam ya, maksudnya kurang begitu familiar. Meskipun orang ngerti mungkin bentukannya gitu ya, atau mungkin bahkan pernah mengalami keluhannya gitu. Nah, plantar fasciitis ini kondisinya seperti apa sih, Dok? Jadi plantar fasciitis itu berasal dari kata plantar fascia dulu. Plantar fascia itu apa? Suatu struktur di telapak kaki, dia jaringan ikat ya, yang menghubungkan atau menempel pada tulang tumit, namanya calcaneus. Lalu dia menempel juga sampai ke pangkal dari jari-jari kaki. Oh, ujung-ujung. Oh. Pangkalnya, bukan ujungnya. Di pangkal, pangkalnya. Bukan ujungnya. Nah, jaringan tersebut membentuk lengkungan arcus plantaris juga atau lengkungan dari telapak kaki. Dan juga sebagai shock absorber. Ya, kayak di kendaraan ya, Dok ya? Iya, betul. Jadi penting sekali. Dan ketika mengalami
tanda kutip peradangan itu dinamakan plantar fasciitis. Itis itu biasanya secara general kita bilang untuk segala penyakit yang mengalami peradangan. Tapi perkembangan terbaru didapatkan bahwa ternyata bukan karena peradangannya. Lebih tepat namanya plantar fasciosis. Jadi terjadi kayak penuaan degeneratif gitu. Dari plantar fascia yang melekat pada tulang tumit tersebut. Karena terjadi repetitif stres atau stres berulang-ulang pada daerah tersebut, terjadi mikrotear, jadi robekan yang kecil-kecil. Dan itu merubah struktur dari plantar fascia tersebut sehingga mengakibatkan terjadi keluhan. Yang paling umumnya adalah keluhannya nyeri pada tumit. Seperti itu. Oke, ini bedanya antara yang terjadi karena peradangan sama proses degeneratif itu ada beda dong? Maksudnya entah kondisinya ataupun gejalanya? Nah, secara umum namanya peradangan itu memang ada gejala seperti nyeri, kemudian bengkak dan sebagainya, gejala-gejala radang. Tapi itu untuk terminologi yang terbaru ya, dari ilmu yang terbaru memang ternyata murni bukan karena peradangannya. Tapi lebih tepat sekarang namanya plantar fasciosis. Karena proses degenerasinya, degeneratif. Seperti itu. Berarti kalau ngomongin degeneratif ini berbanding inline sama proses aging seseorang dong atau gimana? Itu secara umum ya. Iya. Tapi ini karena proses agingnya atau degeneratifnya karena repetitif stres yang berlebihan pada daerah tersebut. Jadi membuat tingkat sel dan jaringannya berubah struktur. Oh berarti nggak harus tua ya? Harus tua, betul. Oh berarti faktor risiko terberatnya adalah untuk orang-orang yang punya habitual actionnya itu repetitif. Betul. Misalnya repetitif. Mereka punya nggak tahu ya, mungkin kalau jalan di kontur tanah atau lantai yang kurang rata atau ada apa gitu atau gimana? Contohnya artinya dalam posisi berdiri lama. Oh, nggak harus jalannya yang kontur atau jalan terus-menerus atau lari dalam waktu yang lama. Ya, tanpa terlatih bisa menyebabkan seperti itu. Tapi tahu nggak Mas, ternyata problem utamanya terutama sekarang ini masalahnya karena di betis. Di betis dok? Ya. Di betis di sini. Kalau plantar fascia di bawah terus gimana hubungannya itu dok? Nah jadi masalah utamanya karena betisnya itu ketat, tight. Ya jadi kaku. Jadi betis itu dari ada namanya otot gastrocnemius. Ya dia itu melekat pangkalnya di tulang femur atau tulang lutut ya. Jadi melewati sendi lutut nih. Nah, dia berakhir dan bergabung sama otot-otot yang lain menjadi tendon Achilles. Nah, tendon Achilles urat tersebut, yang urat yang di sini ya, di belakang ankle itu melekat pada tulang tumit namanya calcaneus. Seperti itu. Jadi kalau itu ketat ya, tight, enggak lentur, dia akan menyebabkan seperti katrol. Dia akan berhubungan dengan plantar fascia yang di bawahnya, yang di telapak kaki. Seperti itu. Jadi masalah di betis, keluhannya juga bisa di telapak kaki. Seperti itu. Berarti itu untuk kasus yang kayak betisnya dia tight itu akan selalu berakhir pada plantar fasciitis, fasciosis. Secara umum. Ya, akan mengakibatkan masalah pada tumit, plantar, ya kita bilang aja di sini plantar fasciitis karena masyarakat lebih tahunya plantar fasciitis. Iya. Gitu. Jadi masalahnya di situ dan diperberat atau dipengaruhi oleh faktor-faktor lain juga. Faktor-faktor lainnya apa aja nanti kita bahas di segmen selanjutnya dok ya. Karena mungkin tidak hanya dari betis yang tight, tapi mungkin ada kondisi-kondisi yang lain. Jadi faktor risiko seseorang mengapa mereka mengalami plantar fasciitis atau fasciosis? Fasciosis ya. Oke, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini ketika terjadi peradangan mungkin karena terjadinya repetitif stres ya pada
plantar fascia atau jaringan yang ada di telapak kaki kita yang tebal itu ya gitu ya. Mungkin Anda sudah sering tahu tapi nggak tahu istilahnya seperti itu ya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, antara kalau tadi di awal disebutkan plantar fasciitis, ternyata setelah berkembangnya ilmu pengetahuan namanya plantar fasciosis gitu ya. Nah, Anda mau tanya-tanya boleh di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincang-tv. Kita masih bersama dengan Dr. Alfa Januar Krista, SPOT, Foot and Ankle Surgeon, MKes, FICS, FOK, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi kaki dan pergelangan kaki dari Primaya Hospital Bekasi Timur. Oke, Dok. Tadi sudah disebutkan nih, Dr. Alfa menyebutkan ada beberapa faktor yang lain gitu ya. Mungkin tadi sudah dimention tentang betisnya yang lumayan tight, lumayan kencang gitu, sehingga ada mungkin pengaruh ke plantar fascianya, dan faktor-faktor yang lain apa aja, Dok? Ya, faktor yang lain pertama kelainan bentuk kaki. Oh, sama kayak flat foot yang tadi kita bahas nggak sih? Jadi kelainan bentuk kaki yang tadi berhubungan jadinya antara flat foot itu karena lengkungannya datar ya, atau tidak ada lengkungan sama sekali pada telapak kakinya, atau lengkungannya terlalu tinggi, namanya high arch. Seperti itu. Jadi dia akan bisa mempengaruhi telapak kaki ke plantar fascia sampai menyebabkan plantar fasciitis. Yang kedua, bisa karena berat badan yang berlebihan. Balik lagi, berat badan ya, overweight, obesity itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit termasuk plantar fasciitis ini. Ya, jadi tekanannya berlebihan pada daerah plantar fascia tersebut. Ya. Tapi kalau akhirnya terjadi peradangan di plantar fascia seseorang itu, dia pasti akan ngeh nggak sih, Dok? Atau gimana? Jadi untuk keluhannya karena apa? Nyeri. Dia akan ngeh pasti. Dia akan mengeluhkan nyeri pada telapak kakinya. Nyerinya itu sifatnya apa? Akut atau dia progresif perburukan? Nah, jadi untuk nyerinya itu khasnya adalah ketika bangun tidur. Oh, selalu khas bangun tidur ya? Terutama khasnya pada bangun tidur. Ketika bangun tidur, bukan pas bangun tidurnya ya nyerinya, tapi ketika dia bangun menginjakkan kaki ke lantai, berdiri ada beban di situ, lalu terasa nyeri. Karena apa? Pas ketika saat tidur kan terjadi pemendekan plantar fascia, pemendekan pas saat tidur, kemudian pas berdiri tiba-tiba terstretch itu plantar fascianya dan menyebabkan keluhan nyeri. Tapi ketika pasien sudah berjalan, itu akan jalan kaki udah artinya kayak pemanasan ya, dia akan berkurang keluhannya. Tapi kalau overuse, jalan lama lagi, berdiri lama, ya lari dalam waktu yang lama atau tidak terlatih, akan timbul lagi gejalanya, nyeri di tumit. Oke. Ya. Tapi misal orang nih bangun tidur terus menginjakkan kaki di lantai, kerasa lama-lama kan akan menghilang sendiri. Nah, kebetulan orang ini kerjanya berdiri, Dok. Ya. Dia bisa muncul lagi nggak ketika lagi berdiri? Padahal kan udah hilang tuh tadi abis berjalan pagi. Betul. Ketika berdiri dia akan muncul lagi. Ketika berdiri lama ya, atau dia ada perubahan posisi lagi dari berdiri ke berjalan ya, dia akan bisa timbul keluhan lagi. Atau bahkan pasien atau orang yang duduk lama, sudah duduk lama ya, orang kantoran dong. Orang kantoran banyak nih. Ketika berdiri pas mau jalan lagi nyeri lagi, seperti itu. Atau orang-orang tua ya yang sudah tidak banyak beraktivitas, banyaknya duduk ya, pas mau berdiri jalan nyeri telapak kakinya. Tapi dia sifatnya kayak ketika muncul itu dia apa ya bahasanya, lama kerasa nyerinya atau sebentar aja, atau tergantung aktivitas gerak dia atau gimana? Tergantung tiap orang dan banyak faktor yang mempengaruhi ya, termasuk lamanya akut atau kronis ya. Kalau masih akut, masih awal-awal nih ya, biasanya nyerinya timbul ketika aktivitas cepat berkurangnya. Tapi kalau udah lama-lama kronis tidak tertangani dengan baik, akan ya lebih sering nyerinya dan lebih lama. Itu nyerinya tuh ibarat kata nyerinya itu masih yang ya, sebenarnya pain tolerance orang juga beda-beda ya. Cuma maksudnya kayak masih di tahap yang oke nyeri tapi masih bisa jalan, atau nyerinya udah benar-benar kayak yang udah nggak bisa banget gitu. Tiap orang beda-beda. Ya, kalau dari awal terasa nyeri tidak tertangani dengan baik ya, lama-lama makin mengganggu aktivitas sampai susah jalan.
jalan susah, apalagi tidak memakai alas kaki, nyeker gitu. Nah, dia akan sakit. Jadi jalannya seharusnya kita kan bebannya kan nopangnya seimbang, ya beban tubuh tuh terdistribusi dengan baik di seluruh tubuh kita. Tapi kalau ada nyeri di telapak kaki karena plantar fasciitis, dia akan mengurangi beban di telapak kaki tersebut secara sadar ataupun tidak sadar. Nah, akhirnya beban yang lain akan dialihkan ke bagian tubuh yang lain atau minimal ke bagian kaki yang lain atau sebelahnya. Seperti itu. Jadi akan terjadi gangguan berjalan atau pas nopang dia akan mengurangi lama untuk menopangnya di lantai. Ya, jadi pas ketika menginjakan kaki ke lantai dia akan cepat narik ke atas. Jadi namanya antalgic gait bisa kelihatan. Jadi ketika jalan kayak pincang. Oh, incang. Ya, pincang iya. Seperti itu. Oke, itu biasanya bisa terjadi di salah satu kaki atau dua-duanya? Kalau dua-duanya serem ya dong, nggak bisa jalan dong, kita tuh gimana? Ya, bisa satu kaki, bisa kedua-duanya. Waduh. Tergantung, setiap orang beda-beda. Nah, itu apa yang akhirnya menyebabkan kenapa bisa jadi satu dan dua kaki? Tergantung bebannya tersebut. Ya, misalkan repetitive stress-nya terjadi pada satu kaki saja, ya, maka akan terjadi pada satu kaki aja. Kalau terjadi kedua-duanya akan terjadi kedua kaki. Tapi awalnya itu dari satu kaki dulu biasanya. Ya, satu kali kaki mengalami plantar fasciitis atau gejala nyeri tumit, lama-kelamaan tidak tertangani dengan baik, yang sebelahnya ikutan. Jadinya kedua-duanya. Bukan terjadi bersamaan. Jarang sih yang terjadi bersamaan dalam waktu yang sama. Biasanya salah satu dulu. Menyisa juga dong dua-duanya ya. Yeah. Tapi sebenarnya itu yang terjadi itu entah satu atau dua kaki dok. Kan ada beberapa pekerjaan tuh yang mengandalkan nopang badan ya. Atau telapak kakinya tuh bekerja ekstra. Let's say kayak pramuniaga gitu ya. Di toko-toko itu kan mereka harus berdiri gitu ya. Itu kan harus menopang dua-duanya. Atau untuk beberapa pekerjaan itu ada yang cuma satu kaki aja dok. Semisal kayak tukang jahit konvensional kan kakinya satu tuh gini-gini. Atau mungkin kayak ekspedisi yang driver ekspedisi kan kaki satu kerja terus tuh. Itu kan repetitive stress juga kan. Itu juga berisiko berarti mereka. Berisiko. Justru lanjutannya adalah faktor risikonya adalah pekerjaan. Belum tersampaikan ya. Belum tersampaikan. Okay. Jadi pekerjaan itu pengaruh penting. Contohnya orang yang kerja di pabrik berdiri lama. Yes. Atau penggunaan sepatu yang nggak nyaman ya, sepatu kerja misalkan ya. Atau sepatu lapangan. Nah, itu akan meningkatkan risiko terjadi plantar fasciitis. Ya, tergantung bebannya lebih banyak di mana, di kanan kah, di kiri atau dua-duanya. Ya, bisa jadi dari faktor risiko pekerjaan tersebut. Jadi pengaruh penting untuk faktor risiko pekerjaan. Kalau kayak orang di pabrik loh, berdiri terus hampir berapa jam ya, 8, 9, 10 jam. Ya. Itu kan pasti juga tadi ada nyambungnya tuh dok, yang betisnya yang kerasa tight banget kan pasti kerasa. Nah, itu gara-gara betisnya yang tight atau karena memang berdirinya dia nopangnya atau bisa jadi dua-duanya malahan? Dua-duanya. Karena faktor resikonya tersebut saling mengisi ya. Saling melengkapi. Jadi nggak hanya satu aja bisa menyebabkannya, tapi dari berbagai faktor resiko muncullah gejala seperti ini atau penyakit ini. Jadi saling mendukung. Pertama dari misalnya berat badan berlebih, bentuk kakinya tidak normal, pekerjaannya ya berdiri terus, ya misalkan kemudian penggunaan alas kaki yang tidak tepat dan juga kurang stretching, itu penting. Tapi kan jadi pertanyaan, dok, saya kerja sekarang di pabrik, masa saya harus resign dok? Gitu. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan untuk meminimalkan risikonya nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya dok. Ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini apa jadinya kalau terjadi peradangan, mungkin karena salah satunya repetitive stress pada plantar fascia atau jaringan yang ada di telapak kaki kita. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini masih boleh ya di 0212903244 atau kalau mau telepon boleh DM ya di @bincangsehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Alfa Januar Krista SPOT Foot and Ankle Surgeon, MKes, FECS, IFOKA, dokter spesialis ortopedi dan
Spesialian Traumatologi Kaki dan Pergelangan Kaki dari Primaya Hospital Bekasi Timur. Oke, dok tadi sudah disebutkan, dok saya pekerjaannya ini. Masa saya harus resign dok? Sekarang cari kerjaan susah, dilematis jadi dok ya. Nah untuk meminimalkan supaya nggak harus resign gitu ya, tetap di pekerjaan itu kan harusnya masih boleh ya dok ya. Tapi maksudnya kayak ada nggak hal-hal yang bisa dilakukan untuk at least meminimalkan terjadinya peradangan di plantar fasianya gitu? Oke. Nah, pertama tadi saya sudah jelaskan untuk faktor-faktor resiko terjadi plantar fasciitis. Nah, semua faktor resiko itu dimodifikasi. Artinya yang membebani tumitnya itu atau plantar fascianya itu kita kurangi. Contohnya berat badannya berlebih. Ya, usahakan untuk kurangi berat badan atau mencapai berat badan ideal. Nah, itu nggak hanya pengaruh ke plantar fasianya, ada Ya. kesehatan seluruh tubuh ya. Ya, betul. Dan juga untuk sehat bagian tubuh keseluruhan ya. Betul. Yang kedua, modifikasi sepatunya misalkan. Kalau harus pakai sepatu tersebut, minimal insole-nya. Ya, kita tambahan insole yang sesuai dengan bentuk kakinya atau masalah pada kakinya. Ya. Yang ketiga, itu ya kalau harus berdiri terus, ya usahakan kalau bisa ya sambil bekerja duduk dulu sambil stretching, ya mencari waktu luang untuk stretching. Keempat, yang berikutnya ya sebelum bekerja, artinya bekerja berdiri lama, ya berjalan lama dan sebagainya, itu usahakan untuk stretching dulu. Jadi kayak kita mau olahraga, kita pemanasan dulu ya. Gitu. Betul. Setelah bekerja atau di sela-sela waktu bekerja, ambil waktu untuk stretching juga. Stretching dalam hal ini bukan dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Untuk plantar fasciitis ini terutama untuk stretching betisnya dan plantar fasianya. Ya. Itu stretchingnya yang kayak mana tuh dok? Maksudnya kayak yang orang kan stretching itu cuma gerak-gerak aja atau gimana? Ya. Ada khususnya? Ada khusus. Ya, jadi yang tight itu yang kaku adalah bagian dari otot betisnya. Jadi kita harus stretching bagian otot betisnya. Dan juga misalnya pada plantar fascia, jadi kita harus stretching plantar fasianya. Nah, tadi saya bilang otot betis kan dari lutut, belakang lutut sini, ya di atas sendi lutut, dia menyeberangi sendi lutut ya, namanya otot gastrocnemius, dia sampai ke tulang tumit bagian belakang. Jadi kalau kita meluruskan lutut kita, kemudian mengangkat pergelangan kaki kita ke atas, ya itu akan terstretch otot gastrocnemiusnya. Ya, kemudian untuk berikutnya lagi untuk plantar fasianya, contohnya dengan menyilangkan kaki kita ke sebelahnya, kemudian lagi pergelangan kakinya diangkat ke atas, dorsofleksi namanya seperti ini, dan jari-jari kakinya juga dinaikkan ke atas seperti ini. Plantar fasianya akan terstretch. Bisa sambil di massage ringan. Itu justru ketarik gitu nggak apa-apa ya dok ya? Nah, pertanyaan menarik. Jadi ketika pasien merasakan nyeri, pertama itu memang bisa aja masalahnya karena memang ada penyakit tersebut. Contohnya plantar fascia, plantar fasciitis. Yang kedua, memang ada tightness atau ada kekakuan dari otot-otot atau urat tersebut atau otot betisnya. Berarti jadi bisa menurut saya kalau memang nyeri, apalagi di awal-awal, ya itu pertanda bagus. Justru stretchingnya harus nyeri. Jadi harus didapatkan ketariknya, harus didapatkan rasa nyerinya. Jadi memang plantar fasciitis ini memang bukan penyakit yang mudah untuk diobati karena harus ada kesabaran dan kesabaran dari pasiennya. Kesabaran dan ketelatenan. Ketelatenan dari pasiennya. Oke, justru malah bagus ya. Iya. Dengan kita melakukan stretching itu bisa mendeteksi dini kalau misal ada keluhan-keluhan yang mungkin belum terasa sampai akhirnya jangan sampai itu lebih buruk gitu ya dok. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram saya bacakan ya. Ini dari Ibu Natalia. Bentar dok, agak banyak nih dok saya bacanya ya. Dok, saya itu mengalami nyeri pada bagian telapak kaki dan kerasa lebih nyeri pas lagi duduk atau berdiri. Pas bangun tidur juga rasanya sakit tuh pas menapakkan kaki. Ini kayak yang tadi disebut dokter Rafa ya. Saya mengalami ini tuh udah cukup lama dan saya biarin aja. Nah sekarang tuh nyerinya kayak menjalar gitu dok ke lutut. Apakah ini tanda plantar fasciitis juga dok atau kendala kondisi lainnya? Terima kasih. Oke, gimana nih dok?
Nah, Menjalar dia, Dok. menjalar. Jadi kalau kata-kata menjalar, nah kita harus hati-hati nih. Ya, apakah benar-benar menjalar atau tidak? Menjalar artinya dari satu titik tersebut seperti aliran listrik ya. Dia menjalar ke satu tempat seperti itu. Jadi kalau kata-kata menjalar itu harus kita berpikiran apakah ini ada masalah pada sarafnya atau tidak. Karena apa? Nyeri pada tumit itu sebetulnya ada beberapa diferensial diagnosis, ada beberapa penyakit yang mirip dengan plantar fasciitis. Menyerupai. Menyerupai. Jadi contohnya penjepitan saraf. Ya, kalau saraf dipikirnya bisa menjalar dia rasanya. Menjalar. Masalahnya pertama dari pinggang. Ya, dari pinggang ada penjepitan saraf menyebabkan nyeri menjalar sampai ke kaki, ya, atau bahkan nyeri di daerah tersebut karena penjepitan di saraf level tertentu di tulang belakang. Ataupun bisa ada penjepitan saraf di daerah telapak kaki itu sendiri. Namanya Baxter nerve entrapment. Nah, itu ada nyeri ya menjalar atau ada rasa kebas, kesetrum, kesemutan. Lalu kalau nyeri dari kaki ke menjalar ke lutut itu ya agak tidak mungkin ya. Jadi biasanya kok saraf dari atas ke bawah biasanya. Tapi mungkin yang dimaksud dengan ibunya adalah nyeri dari kaki tersebut lama-lama pengaruh ke lutut. Nyerinya nyerinya dari kaki masalahnya ke lutut atau sendi-sendi lainnya. Jadi ketika mengalami plantar fasciitis seperti saya sudah bilang sebelumnya, beban tubuh itu akan dialihkan ke bagian beban sendi lain atau bagian tubuh yang lain atau bahkan sisi kaki sebelahnya. Contohnya yang paling dekat dengan ankle yaitu lutut. Nah, jadi bebannya aja bisa nyeri-nyeri di daerah lutut. Apalagi pasiennya sendiri sudah misalnya lansia, mengalami proses degeneratif itu di sendi-sendi lainnya. Contohnya yang paling sering juga lutut memang. Jadi pengapuran lutut. Ngopangnya ya, Dok. Jadi memang kita harus namanya pasien dan suatu penyakit kita harus periksa secara mendalam. Artinya kita harus periksa tanya secara mendalam, kita harus periksa secara baik, ya. Jangan hanya terfokus pada daerah tersebut saja. Ketika nyeri tumit, kita periksa harus langsung fokus ke tumitnya. Karena kalau saya dari pasien masuk ke ruangan, saya udah menilai. Jadi cara jalannya, betul. Jadi kira-kira nih masalahnya di mana? Gitu. Oke. Nah kalau gini sebenarnya dia Bu Natalia ini harus ke dokter tulang atau dokter saraf atau gimana, Dok? Ya, sebaiknya kalau untuk masalah pada tumit ini kita bisa periksa secara menyeluruh ke dokter ortopedi. Ortopedi dulu ya. Ya, kita nilai secara general postur tubuhnya, cara berjalannya, bahkan di sendi-sendinya, lalu ekstremitas atau tungkai bawahnya sampai ke kakinya. Kita meriksa secara menyeluruh. Oke, semoga dia bisa menjawab pertanyaan Ibu Natalia dan semoga sehat selalu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir, Dok. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar plantar fasciitis atau peradangan yang terjadi di plantar fascia ya. Kita masih bersama dengan Dr. Alfa Januar Krista SPOT, Foot and Ankle Surgeon, MKes, FICS, IVOCA, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi kaki dan pergelangan kaki dari Primaya Hospital Bekasi Timur. Oke, Dok. Kalau akhirnya orang sudah didiagnosis bahwa ini mengalami plantar fasciitis atau fasciosis ya atau apapun kondisinya gitu ya. Nah, ini kalau mungkin karena banyak orang Indonesia tuh kebal-kebal ya, Dok. Dalam artian mereka tuh mencoba mengompensasi apa yang terjadi di tubuhnya. Kalau nyeri ya udahlah minum aja obat pereda nyeri. Kadang kan seperti itu. Akhirnya lama-lama tubuh mencoba beradaptasi. Tapi kan in the end of the day-nya tetap aja ada worst scenario yang bisa terjadi kalau itu terjadi pembiaran atau tidak tertangani dengan baik. Worst-nya apa, Dok? Maksudnya kayak bisakah dia menyebabkan komplikasi atau cedera di organ-organ yang lain? Kayak tadi kan ngomongin otot lah segala macam saya obati sampai ke atas gitu, Dok. Ya, untuk plantar fasciitis sendiri ya kalau tidak tertangani dengan baik ya
Nah, justru kita kejar nih. Pertama, saya mesti jelaskan dulu secara konservatif atau tanpa operasi. Nah, kita harus kejar 3 sampai 6 bulan. Ya, itu kita harus perbaiki faktor risikonya atau modifikasi gaya hidup, lifestyle, activity, kemudian stretching, ya, terapi terus-menerus, disiplin itu sampai dengan 6 bulan. Lumayan ya, Dok. Lumayan. Jadi saya bilang tadi, jadi harus disiplin dan sabar. Kalau mau konservatif ya. Betul. Jadi, tapi uniknya secara umum lebih dari 70% keluhannya akan berkurang. Wow. Dengan konservatif, asalkan pasiennya itu mendengarkan Disiplin ya, Dok. ya disiplin dan ya itu tadi sabar. Telaten ya. Jangan nanti. Kadang-kadang stretchingnya hari ini, besoknya enggak. Terus itu besoknya lagi stretching lagi, besoknya enggak bisa. Bahkan harus satu hari itu sesering mungkin. Sesering mungkin. Dianjurkannya seperti itu ya. Seperti itu. Tapi bisa nggak sih, Dok, untuk kondisi ini tuh benar-benar fully recovered, benar-benar kayak 100% dulu, kayak dulu nggak pernah terjadi apapun di plantar fascianya? Nah, ketika masih akut atau baru terasa keluhannya, jadi harus secepat mungkin ya konsultasi atau berobat atau diperiksa dulu. Nah, lebih cepat diperiksa, ditangani, ya itu akan hasilnya lebih baik. Akan lebih cepat sembuh juga atau keluhannya berkurang atau bahkan tidak ada. Atau udah enak sembuh. Tapi ingat, ketika faktor resiko itu timbul lagi. Ya, itu yang beratnya dong. akan timbul lagi, bisa jadi. Kemungkinan besar akan timbul lagi. Jadi itu saya bilang ke pasien juga, ya ini harus, gaya hidup seperti ini harus dijaga seumur hidup. Iya. Komitmennya seumur hidup ya, Dok? Iya, karena udah ada gejala, ya ke depan udah sembuh nih, ke depannya bisa timbul lagi. Untuk orang yang sudah pernah nih, Dok, sudah pernah mengalami plantar fasciitis, otomatis kan udah ada ibarat kata riwayat tuh gangguan di plantar fascianya. Itu lebih rentan lagi nggak mereka mengalami dibandingkan orang-orang yang belum pernah mengalami plantar fasciitis, karena mungkin kondisinya udah pernah dan ya kadang-kala menjaga pola hidup untuk memodifikasi itu kan komitmennya beratnya, Dok. Nah, itu gimana tuh, Dok? Benar, ya, kerentanannya akan lebih tinggi. Bahkan kalau tidak tertangani dengan baik, ya hasilnya akan lebih sulit ya, betul. Maksudnya kondisinya plantar fasciitisnya lebih buruk atau gimana? Ya, keluhannya dan kondisinya akan lebih buruk. Bahkan akan sampai bisa kelihatan tuh karena ototnya kaku, otot betisnya maksudnya, plantar fascianya juga kaku, ya. Jadi ketika di ronsen, nah ini sering juga nih jadi pertanyaan, tulang tumitnya akan timbul tajam-tajam tuh, taji, seperti itu. Tapi ingat, itu penanda kalau plantar fasciitisnya atau kekakuan betisnya dan plantar fascia itu sudah lama, sudah kronis. Dia akan timbul tajam di tulang tumit atau heel spur namanya, calcaneal spur. Tapi tajam-tajam itu bukan berhubungan langsung dengan nyerinya. Tetap plantar fascia itu yang bikin nyerinya ya. Betul. Oke, jadi intinya adalah Anda ya itu mungkin bisa mendeteksi dirinya itu dari stretching tadi ya, Dok, ya, untuk mendeteksi bahwa ada gangguan atau tidak di plantar fascia Anda, dan kalaupun sudah terjadi gangguan di awal-awal harus sudah ditangani supaya tidak terjadi perburukan dan ya kalau bisa konservatif ya, jangan operatif. Itu kan inginnya banyak orang gitu ya. Oke, terima kasih, Dokter. Sebenarnya banyak mau ditanyain tapi waktu juga membatasi, next time kita ngobrol lagi. Terima kasih, Dok, sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Primaya Hospital Bekasi Timur. Selamat pagi, Dok. Pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Alfa, semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Raden Batia Sumit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Jumat yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan Anda selagi berpuasa, jangan melakukan yang repetitif stres supaya nggak mengalami plantar fasciitis. Sampai jumpa. Terima kasih, Dok.